Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Al Zaitun yang kontroversial. Ini sudah 25 tahun Al Zaitun ini. Kedaluarsa kalau ngungkit-ngungkit itu. Nabi Shalom alaikum itu sama dengan Assalamualaikum. Kalau Assalamualaikum kan nggak boleh dilakukan. Yang terbaru termasuk pelecehan seksual yang dilakukan Panji Gumilang itu juga dilakukan di Al Zaitun, dan saya dulu saksi hidup. Saya dulu pernah di sana dan walaupun nggak tinggal di sana, masih bolak-balik, tapi saya dulu pernah benar melihat saksi dan saya pernah ngantar ada 16 santri dulu kan. Walaupun kata dari internal itu kan santri yang badung-badung, tapi artinya ini fakta. Bahkan anak-anak yang nggak punya dana, yang tidak bisa untuk istighfar bahasa kita untuk bayar denda, ada yang sampai melakukannya itu di dalam pesantren, ada yang sampai peluk-pelukan, cium-ciuman di sana, melakukan sampai ada yang menggugurkan kandungan di dalam pesantren. Ini kan tidak pernah terungkap. Pertama, terjadinya tindak pidana. Ya, ada beberapa hal tindak pidana. Laporan masuk ke Menko Polhukam dan kesimpulan-kesimpulan dari berbagai penelitian nanti akan, dan juga ada laporan resmi yang akan disampaikan ke Polri. Nah, Polri akan menangani tindak pidananya. Ya, pemerintahan harus turun tangan mengatasi beragam kontroversi yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Bila tidak, kata Direktur Jaringan Moderat Indonesia yaitu Islah Bahrawi, dampaknya akan mengganggu stabilitas keamanan negara. Sebab apa yang dilakukan pendiri sekaligus pemimpin Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, dengan mengajarkan para santri dan jemaah yang mencampur adukan beberapa ajaran agama sudah menyalahi prinsip berdasar suatu agama. Bahkan sudah tergolong penistaan. Panji pernah mengajak seluruh tamu dan santri yang ada di dalam masjid menyanyikan Hanifu Shalom Aleichem, lagu yang berbahasa Ibrani yang biasanya dinyanyikan setiap Jumat malam oleh masyarakat Yahudi Israel. Panji lanjut Islah konon juga pernah meminta santrinya membaca kitab suci agama lain yaitu Injil Perjanjian Lama, Injil Perjanjian Baru, dan sebagainya. Bukan berarti kita tidak boleh mempelajari kitab suci agama lain, tetapi ketika ada kata wajib kepada peserta didik di suatu lembaga pendidikan, ini bahaya kalau tidak dipandu oleh pemahaman keilmuan yang benar, tuturnya kepada FOI pada 21 Juni 2023 lalu. Menganggap Al-Quran bukanlah kalam ilahi, melainkan hanya perkataan Muhammad. Membuat hukum-hukum baru mengenai shaf sholat yang mencampur jamaah perempuan dan laki-laki, memperolehkan perempuan berkhutbah dan menjadi imam. Ini bentuk penistaan, bukan bentuk toleransi. Di dalam Islam atau agama lain, perbedaan tafsir memang kerap terjadi, makanya dalam Islam muncul mazhab-mazhab. Namun bukan kemudian mencampurkan berbagai ajaran agama yang akhirnya menghilangkan entitas akidah itu sendiri. Tetap ada hukum-hukum yang bersifat mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Islah menerangkan. Dalam urusan budaya, sosial, setiap orang memang boleh, bahkan harus berkompromi dengan siapapun, dengan memeluk agama apapun, bahkan dengan orang yang tidak percaya agama sekalipun. Tujuannya yaitu menciptakan suasana harmonis. Tapi kalau untuk urusan keimanan, urusan akidah, gak boleh ada toleransi. Tak hanya Islam, umat agama lain pun punya keyakinan sama. Urusan iman tidak boleh dicampur adukan. Nah, Panji Gumilang tersebut mencampur adukan ranah akikah, ini bukan toleransi, tegasnya. Alasan yang lain ialah mengapa pemerintahan harus bersikap tegas, karena Ponpes Al Zaitun diduga telah menjadi wadah menanamkan pemikiran-pemikiran sesat. Menurut Islah, sudah banyak pengaduan masyarakat mengenai ini, beberapa di antaranya itu sudah masuk laporan polisi. Entah penyerobotan tanah, pelecehan seksual, atau pemalsuan surat-surat yang kabarnya dilakukan oleh Pondok Al Zaitun atau oknum-oknumnya secara struktural. Itu yang saya dengar. Dalam ranah ini negara harus hadir melalui kepolisian untuk membuktikan kabar tersebut benar atau tidaknya, ucapnya.